A few moments later. Halo guys, di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Kerusakan Lingkungan dan Kontribusi Islam dalam Pemeliharaan Lingkungan Hidup. Di video selanjutnya, saya akan menjelaskan semua tentang materi saya. Mari kita simak videonya bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya, yaitu kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan adalah perubahan kondisi lingkungan yang menyebabkan penurunan fungsi lingkungan hidup. Ini dapat berupa pencemaran, perusakan ekosistem, serta hilangnya keanekaragaman hayati. Kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan dan kontribusi Islam dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan mengacu pada perubahan negatif terhadap alam akibat aktivitas manusia atau bencana alam. Selanjutnya, kerusakan lingkungan merupakan akibat dari berbagai faktor, termaksud eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, pencemaran, deforestasi, dan perubahan iklim. Dampaknya meliputi yang pertama, pencemaran udara. Polusi udara dari kendaraan bermotor, industri, dan pembakaran hutan menyebabkan berbagai penyakit pernapasan dan masalah kesehatan lainnya. Yang kedua, pencemaran air. Limbah industri, pertanian, dan demotik mencemari sungai, danau, dan laut, mengancam kehidupan air dan kesehatan manusia. Yang ketiga, deforestasi. Penebangan hutan secara besar-besaran menyebabkan hilangnya habitat satwa, erosi tanah, dan perubahan iklim. Yang keempat, perubahan iklim meningkatkan emisi gas rumah kaca, menyebabkan pemanasan global, perubahan pola cuaca ekstrim, dan naiknya permukaan air laut. Materi selanjutnya, lapangan berbuat kerusakan. Islam melarang merusak lingkungan sebagai firman Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini setelah memperbaikinya. Quran Surah Al-A'raf ayat 56. Etika konsumsi dan moderasi Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan. Quran Surah Al-A'raf ayat 31. Dan hanya mengambil dari alam secukupnya. Pelestarian alam sebagai ibadah, menanam pohon, mengelola sampah, dan menjaga air bisa menjadi bentuk ibadah bila dinantikan untuk kebaikan dan kemaslahatan bersama. Hadis Rasulullah tentang lingkungan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau menabur benih, lalu sebagai dari tanaman itu dimakan oleh burung, manusia, atau hewan lainnya, kecuali itu menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Materi selanjutnya, Islam memiliki prinsip-prinsip dan ajaran yang kuat dalam menjaga dalam melestarikan lingkungan hidup. Beberapa di antaranya yaitu keseimbangan ekologis. Islam menekankan pentingnya keseimbangan ekologis dalam alam semesta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta dengan sistem yang struktur dan saling berhubungan. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Islam menempatkan manusia sebagai khalifah di bumi, bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaga alam dan bijaksana. Yang ketiga, larangan merusak alam. Islam melarang
merusak alam dan lingkungan hidup. Al-Quran menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan manusia. Yang keempat, pentingnya kebersihan. Islam sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik kebersihan diri, lingkungan, maupun tempat ibadah. Etika lingkungan. Ini yang kelima. Islam mengatakan etika dalam berinteraksi dengan alam, seperti tidak membuang sampah sembarangan, terus menjaga kebersihan air juga, dan tidak menebang hutan secara berlebihan. Dan masih banyak lagi. Dan materi selanjutnya, Riyadi menyatakan bahwa agama Islam mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan juga hubungan antar sesama manusia, meliputi budaya, sosial, politik, hukum, ekonomi, pemerintahan lingkungan, kesehatan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Ajaran Islam secara konspektual dan intelektual telah mengajarkan dan mengendalikan manusia untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan, baik secara jasmani maupun rohani, di dunia maupun di akhirat. Selain itu, Islam memasukkan semua kebijakan yang penting bagi banyak aspek hidup manusia, seperti keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Maka dari itu, ajaran Islam tentang lingkungan dapat membantu orang di seluruh dunia mengembangkan kesadaran dan tindakan untuk melestarikan bumi dengan memasukkan prinsip-prinsip ini ke dalam kebijakan publik dan politik sehari-hari. Umat Islam dapat memainkan peran penting dalam mengatasi krisis lingkungan yang semakin mendesak. Selanjutnya, ajaran Islam tentang pelestarian lingkungan. Sejak dahulu kala, manusia telah hidup berdampingan dengan alam. Alam menyediakan segala kebutuhan manusia, mulai dari makanan, air, hingga tempat tinggal. Namun, sering dengan perkembangan zaman dan eksploitasi berlebihan, kelestarian lingkungan kini terancam. Dalam konteks ini, Islam hadir dengan ajaran yang menyejukkan tentang pelestarian lingkungan. Islam memandang alam sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut disyukuri dan dijaga. Kebersihan dan kelestarian alam bukan hanya demi estetika, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam adalah agama yang memanfaatkan dan betapa pentingnya menjadi kesehatan, melarang segala tindakan yang merugikan atau mencemarinya. Al-Quran mencapai 750 ayat yang membahas tentang fenomena alam seperti binatang, tumbuhan, tanah, air, dan udara. Dan ini didukung oleh ratusan hadis sahih dan ijtihad dari para sahabat dan tabi'in. Mengapa harus menjaga lingkungan? Karena lingkungan menyediakan kebutuhan dasar seperti udara bersih, air, makanan, dan tempat tinggal. Jika lingkungan rusak, makhluk hidup termasuk manusia akan kesulitan untuk bertahan hidup. Ya, karena kita harus menjaga kebersihan lingkungan, menjaga kebersihan juga seperti materi yang sebelumnya tadi. Materi selanjutnya, prinsip tawazun atau keseimbangan. Alam diciptakan dalam keseimbangan atau mizan. Jika keseimbangan ini terganggu, maka timbullah kerusakan. Islam mendorong memanfaatkan alam dengan adil dan bijaksana. Dan selanjutnya, ekosistem.
Semua makhluk hidup saling bergantung dalam satu ekosistem. Jika satu bagian rusak, maka keseluruhan sistem bisa terganggu, termasuk kehidupan manusia. Jadi kalau kita keganggu tentang ekosistem, kita pasti bingung mau tinggal di mana, mau cari makan di mana. Nah, kita jadi harus menjaga kebersihan. Materi selanjutnya, kerusakan lingkungan, deforestasi atau penggundulan hutan. Penggundulan hutan itu menyebabkan seperti polusi udara, air dan tanah, pemanasan global, penuhnya spesies flora dan fauna. Dan materi selanjutnya, dampak kerusakan lingkungan, bencana alam seperti banjir, longsor, kekeringan, krisis air bersih, penurunan kualitas hidup manusia, gangguan ekosistem, itu semua sangat mengganggu bagi kita semua. Jadi kita harus menjaga lingkungan biar nggak terjadi bencana alam, ya seperti tadi, seperti banjir, longsor, dan lain-lain. Dan materi selanjutnya, untuk mengatasi kerusakan lingkungan, diperlukan upaya kolektif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat. Berbagai solusi yang diterapkan meliputi yang pertama, penggunaan energi terbarukan. Beralih ke sumber energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air dapat mengurangi emisi gas rumah kaca. Yang kedua, konversi sumber daya alam. Menggunakan sumber daya alam secara efisien dan berkelanjutan dapat mengurangi tekanan pada lingkungan. Yang ketiga, pengelolaan limbah yang efektif. Menerapkan sistem pengelolaan limbah yang efektif dapat mengurangi polusi dan melindungi lingkungan. Yang keempat, reboisasi dan pelestarian hutan. Menanam pohon melindungi hutan dapat membantu menyerap karbon dioksida dan menjaga keseimbangan hayati. Yang kelima, pendidikan kesadaran masyarakat. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan dapat mendorong perubahan lingkungan dan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Materi selanjutnya, lingkungan adalah bagian dari ibadah. Dalam Islam, kerusakan lingkungan harus dihentikan bersama. Umat Islam memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjaga bumi. Kesimpulan dari materi saya adalah Islam memiliki peran penting dalam pemeliharaan lingkungan hidup. Ajarannya yang komprehensif menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekologis, memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, dan menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, umat Islam dapat berkontribusi nyata dalam mengatasi kerusakan lingkungan dan menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik untuk generasi mendatang. Islam menekankan pentingnya menjaga lingkungan dan melestarikan alam. Solusi Islam untuk mengatasi kerusakan lingkungan berfokus pada perubahan perilaku untuk manusia dan kesadaran akan
Tanggung jawab terhadap lingkungan. Islam mengajarkan bahwa manusia harus menjadi khalifah di bumi, menjadi keseimbangan alam atau menjaga keseimbangan alam juga, dan tidak mengeksploitasi alam secara berlebihan. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.